hanya karena orang di dalam lift adalah CEO perusahaan. Semua orang lebih rela terlambat daripada masuk ke dalam lift. Hanya ada satu wanita super yang tidak diketahui asalnya, yang berani mengambil risiko untuk menahan pintu untukku. CEOS. Perasaan ini sangat familiar. Sekretaris Duong, pagi-pagi sekali sudah menerjangku. Pasti punya niat buruk padaku. CEOS, Anda salah paham. Aku sama sekali tidak punya niat apapun denganmu. Anda adalah orang tua angkatku seumur hidupku. Orang yang paling kusayangi di dunia ini. CEOS, silakan. Hampir terlambat. Hampir terlambat. Kami tidak melihat apapun kok. Pagi-pagi sudah berturut-turut mengalami 2 kejadian memalukan. Tidak ada yang tahan dengan ketidakadilan ini. CEO, Anda baik-baik saja? CEO baik-baik saja? Coba katakan. CEOS berpesan, hari ini jika tidak selesai mengerjakan dokumen ini, tidak boleh pulang kerja. Kalian sudah dengarkan, CEO kita sudah punya pacar. CEO sudah punya pacar? Bukan, Tianhan. Kamu mengikuti CEOS tapi ini saja tidak tahu. Kemarin pacar CEOS datang ke kantor. Asisten Chu sendiri yang mengantarnya pergi. Aku dengar orang-orang bilang, pacar CEOS sudah pindah ke mansion keluarga S. Pasti dalam waktu dekat akan menjadi nyonya kita. Ya ampun. Bajingan ini sudah punya pacar. Masih saja main-main. Cantik. Minum dengan kami segelas yuk. Aku tidak kenal kalian. Silakan pergi ke tempat lain. Sombong sekali. Aku suka yang seperti ini. Jangan sentuh aku. Kalian masih seperti itu. Aku lapor polisi. Sialan, tidak mau minum anggur baik-baik. Mau minum anggur denda ya? Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Hentikan. CEO. Kau siapa? Mau sok pahlawan? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Pergi. Ada yang cari mati. Hajar dia. Aduh, sakit, ampun, aku tidak berani lagi. Kalian tunggu saja, ayo, kalian jangan lari. Jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, jangan ribut lagi. CEO, untung saja ada Anda tadi. Naik mobil. Aku bagaimana, CEO? Sebenarnya tidak perlu, aku bisa. CEO, kita ke mansion S ya. Cusu, nanti antarkan dia pulang. CEOS malam ini ada janji bertemu dengan klien untuk membicarakan pekerjaan. Minum sedikit anggur. Kamu sedang apa? Aku lihat wajahmu ada sesuatu. Mau aku bersihkan untukmu? Kali ini pasti naik gaji dan jabatan.
Duduk diam, tidak nyaman. CEO, Anda baik-baik saja? Asisten Chu, coba Anda lihat ini mobil apa? Lihat CEO sampai mau muntah. Benar, kamu menyetir mobil bagaimana sih? Gaji bulan ini dipotong semua. Apa? CEOs, Anda ini habis manis sepa dibuang ya? Bantu aku bangun. Gaji bulan ini naik 2 kali lipat. Pelan-pelan, hati-hati tangganya. Malam ini aku harus mendapatkan es Tuyen. Membuatnya menjadi milikku. Duong Tianhan, kenapa dia ke sini? Tidak boleh sampai ketahuan olehnya. Pelan-pelan. Kamu. Duong Tianhan, masih berani bilang tidak suka padanya? Sudah punya pacar masih saja mengambil kesempatan padaku. Bajingan. Haus. Air. Sudah minum banyak, masih saja bersikap ingin dilayani. Baiklah, aku ambilkan untukmu. Lepaskan tanganmu dulu bisa tidak? Benar-benar susah diatur. Minumlah. Masih mau aku suapi juga? Benar-benar keterlaluan. Tidak mau minum ya sudah. Tuyen, sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Biarkan aku menjadi wanitamu dengan sah ya. Kamu ngapain di sini? Aku, Ayan. Aku lihat kamu mabuk. Aku hanya ingin menjagamu sebentar. Zhou Su tidak bilang padamu? Tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh masuk ke kamarku. Keluar. Aku tahu. Membuatku kesal sekali. Kenapa dia boleh masuk ke kamarnya? Aku tidak boleh. Duong Tianhan. Halo. Ayan. Ibu dengar dari Pak Li. Kamu membiarkan seorang gadis pindah ke rumah? Anak nakal ini. Tadinya ibu kira kamu membuat gadis keluarga Tu itu sakit hati. Pasti tidak akan bisa lepas dari status jomblo. Tidak disangka kamu yang melakukannya sendiri. Benar-benar berkat ibu. Memberi obat pada anak kandungnya sendiri. Ibu sampai bisa memikirkan itu. Bukankah ibu juga melakukan kesalahan? Yang dilakukan oleh semua ibu di dunia? Benar, hari ini adalah festival Kiki. Kamu jangan lupa memberinya hadiah. Sopan sedikit, mengerti? Baiklah, ibu tidak bicara denganmu lagi. Ibu harus tidur untuk merawat kecantikan dulu. Sampai jumpa. Bocah tengil ini. Sekarang kau kesini untukku. Pak, kau mencariku. Pak, kau dipukuli. Kau melihat pelakunya. Itu siapa?
Mungkinkah tadi malam pacarmu yang memukulmu? Pak, KDRT itu ilegal. KDRT itu bisa terjadi sekali dan tak terhitung jumlahnya. Kita harus bersikap tegas terhadap KDRT. Dengan berani melawan. Tenang saja Pak, kali ini aku pasti akan berpihak padamu. Jadi aku harus berterima kasih pada Sekretaris Duong? Sama-sama. Tapi Pak, pacarmu sangat mengerikan. Pukulannya tidak rata. Dan sedikit jelek. Sekretaris Duong sangat peduli dengan urusan keluargaku. Kalau begitu, kau benar, benar sekali. Ini adalah hal baik yang kau lakukan tadi malam. Pak, dengarkan aku berargumen. Ah tidak, dengarkan penjelasanku. Kejadian tadi malam benar-benar kecelakaan. Tanganku ini. Entahlah. Tiba-tiba tidak mau mendengarkanku. Benarkah? Pak, orang hebat tidak mempermasalahkan orang kecil. Pasti tidak akan mempermasalahkan aku, kan? Pak, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak punya uang untuk mengganti ruginya. Aku juga tidak kekurangan sedikit uang pengobatan darimu. Jangan kemana-mana setelah pulang kerja hari ini. Pergi denganku ke suatu tempat. Kemana? Pergi bersamaku untuk membeli hadiah festival Kiki. Pak, kau tidak akan membelinya untuk pacarmu kan? Anggap saja begitu. Aku punya janji hari ini. Aku tidak bisa. Hari ini festival Kiki. Kau punya janji dengan siapa? Temanku. Pria atau wanita? Pria. Sepertinya Sekretaris Duong tidak mau lembur denganku. Jadi Sekretaris Duong menganggap gajinya terlalu tinggi. Meremehkan sedikit uang lembur ini. Aku akan menelepon HRD sekarang. Untuk mengurangi gaji pokokmu. Jangan Pak. Pak. Pak, aku punya waktu. Aku benar-benar sangat luang. Aku benar-benar bersedia untuk lembur. Bersama dengan bosku yang tampan, kaya, dan berbakat. Sekretaris Duong sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Keluar. Bye. Tukang eksploitasi. Aku mendengarmu. Halo, Gu Feng. Maafkan aku. Sepertinya aku akan sedikit terlambat hari ini. Yang ini bagus. Yang ini juga bagus. Dan yang ini. Bagus, bagus. Yang ini yang paling bagus. Pak, yang ini yang paling bagus. Aku suka. Kalung ini adalah produk terbaru di toko kami. Didesain oleh desainer Master Caveyer, dari seri Belive. Itu adalah model klasik dari serinya. Dan gelang di sebelahnya berasal dari seri Bluff. Itu adalah model termahal di serinya. Itu adalah mahakarya Master Caveyer. Sangat berharga. Sangat mahal. Benar-benar orang udik. Terlihat sangat miskin. Jangan datang ke toko perhiasan kelas atas ini lagi. Kau bahkan tidak mampu membelinya. Tidak malu? Bagaimana? Tidak terima? Apa aku salah? Kau bisa membeli gelang ini? Serius, siapa wanita ini? Aku bisa membeli atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Sangat peduli. Dan berpura-pura. Di sini bukan tempat bagi orang miskin sepertimu untuk berbelanja. Cepat keluar. Masih berpura-pura. Kau ingin mengusir siapa? Siapa bilang dia tidak mampu membeli? Kau tahu apa itu merendahkan orang? Kau suka yang ini kan? Aku belikan untukmu. Kau memaki siapa? Sayang, dia memakiku. Hajar dia untukku. Kau pikir kau bisa masuk ke sini? Berpura-pura apa kau? Kau tahu siapa aku? Siapa? Suamiku adalah bawahan Cugruk. Wakil Direktur Departemen Humas di perusahaan elektronik nomor 9. Liu Dayong. Jadi wakil direktur perusahaan kecil. Dari departemen yang tidak penting. Pantas saja kau belum pernah melihat bos. Liu Dayong. Kau dipecat. Siapa yang kau takuti? Berhentilah berpura-pura menjadi orang penting. Aku jijik. Bercerminlah. Lihat seperti apa rupamu. Jika kau bisa memecatku, aku akan berlutut dan bersujud 3 kali padamu. Kau telah menyinggung CEO Chu. Kau dipecat. Apa? CEO Chu, aku salah. Aku buta. Aku tidak tahu apa-apa.
Anggap saja aku kentut dan maafkan aku. Aku mohon. Jangan pecat aku. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Haipong ini. Presdirso, aku benar-benar salah. Kamu, orang dewasa tidak boleh mengusik anak kecil. Jangan pecat aku. Pergi. Baik, baik. Cepat pergi. Kamu suka ini? Tidak, aku tidak menyukainya lagi. Ini terlalu mahal. Aku tidak pantas. Ya, aku mengerti. Maaf Presdirso, karena telah membuat Anda tidak nyaman saat berbelanja. Tadi bos kami sudah bilang, 2 pelanggan tadi tidak akan diizinkan masuk ke toko manapun yang tergabung dalam grup. Sebagai permintaan maaf, hari ini perhiasan didiskon 10%. Diskon 10%? Kalau begitu bungkuskan 2 ini untukku. Anda benar-benar orang yang berselera. Ini benar-benar cocok untuk pacar Anda. Bukan, kamu salah paham. Aku bukan pacarnya. Baik. Aku beritahu kamu. Dunia orang kaya selalu membuat iri. Apapun yang ingin mereka beli bisa langsung dibeli. Harus dikatakan, apapun yang dipilih So Tuyen, penampilannya bahkan lebih baik. Ini untukmu. Untukku. Tidak bisa. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Sebenarnya ini tidak seberapa. Apalagi dapat diskon 10%. Anggap saja gratis. Apalagi menurutku Sekretaris Duong membutuhkan beberapa barang untuk meningkatkan penampilan. Kalau tidak, mengajakmu keluar akan membuatku malu. Kamu bilang aku membuatmu malu? Kalau tidak, kenapa kamu tadi membuat keributan? Kalau ku beri, terimalah. Banyak bicara sekali. Presdir. Aku konfirmasi sekali lagi. Gelang ini benar-benar untukku, kan? Tidak akan dipotong dari gajiku, kan? Masih bicara omong kosong lagi. Maka aku tidak akan ragu untuk memotong gajimu. Kopong. Tien Han. Bukankah kamu bilang malam ini mau menemuiku? Sedang apa kamu di sini? Aku sedang memilih hadiah untukmu. Ini untukmu. Ini juga untukmu. Ini untuk An-An. Kamu sudah terima hadiah? Maksudmu yang ini? Ini dari atasanku, Kopong. Ini atasanku, Presdirso dari So Group. Lihat saja cara dia berpakaian. Sebenarnya dia adalah seorang kapitalis yang tidak berperasaan. Presdir. Ini temanku, Kopong. Kamu atasan Tien Han? Aku sering mendengarnya membicarakanmu. Terima kasih sudah peduli dengan Tien Han-ku. Tien Han-mu. Sekretaris Duong. Rapat besok pagi di kantor. Datang ke kantor sebelum pukul 6.30 untuk menyiapkan dokumen. Jangan sampai terlambat. So, maafkan aku. Jangan usir aku, ya. Aku tahu salah. Selanjutnya aku pasti akan patuh. Tanpa perintahmu, aku pasti tidak akan mengganggumu lagi. Jangan biarkan An-An pergi. Biarkan aku tetap di sisimu. An-An. Seingatku dulu kamu pernah bilang padaku. Sepertinya kamu punya adik perempuan, kan? Kenapa So Tuyen tiba-tiba bertanya seperti itu? Jangan-jangan dia sudah menemukan sesuatu? Dia hanya adik angkatku. Biasanya tidak banyak kontak. Aku tidak punya saudara kandung sejak kecil. Aku dan ibuku hidup saling bergantung. Ayahku meninggal karena kecelakaan 10 tahun yang lalu. Ini untukmu. Ini untukmu. Cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Syukurlah. Bolehkah kamu memakaikannya untukku? Cantik tidak? Yen, kamu tahu di hatimu ada aku, kan? Presdirso, maafkan aku. Aku hanya terlalu senang. Aku tidak akan seperti itu lagi nanti. Jangan marah padaku.
ya? So Tuyen, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Kamu hanya milikku. Halo, An-An. Kamu di mana? Bukankah kamu bilang hari ini ulang tahunku? Ayo kita berkumpul. Aku dan Tianhan sedang menunggumu di sini. Oke, aku segera ke sana. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahunku. Terima kasih. Kakak, ada apa? Beberapa hari tidak bertemu tidak mengenali aku. Gaun yang kamu pakai tidak cantik. Cantik sih, tapi sedikit. Kopong. Lama tidak bertemu. Terima kasih. Bukankah ini jam tangan Patek Philippe? Merek ini yang termurah saja ratusan juta. An-An, sejak kapan kamu kaya? Gajiku sekarang ratusan juta. Membeli sebuah jam tangan masih sanggup. Adikmu berhubungan baik dengan Kopong. Kamu memberinya hadiah apa? Aku. Kebetulan sekali, ya. Tianhan juga memberikan Gu Feng sebuah jam tangan. Jam tangan ini harganya cuma 1 atau 2.000, kan, adikku? Kamu harusnya cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Hadiah kecil, tapi bermakna besar. Aku suka semuanya. Jangan bengong lagi, semuanya sudah datang. Ayo makan. Kalung ini terlihat familiar. Sepertinya itu kalung yang dibeli atasanku. Kak, kalungmu. Kalungmu sangat berharga. Itu dibuatkan khusus oleh pacar kakak untukmu. Apa, kakak benar-benar punya pacar? Ya, pacar kakak tampan dan kaya. Dan sangat mencintai kakak. Kalau aku tidak salah lihat. Itu dari vlog desainer Maestro, Caveyer, kan? Model yang paling klasik. Tapi ini bukan yang dibuat khusus, kan? Tianhan, gelangnya. Gelangmu dan kalung An-An berasal dari seri yang sama. Itu model yang paling mahal dan mewah dari seri vlog. Dari mana kamu mendapatkan gelang itu? Atasanku yang memberikannya padaku. Suzian yang memberikannya padamu? Apa hubunganmu dengannya? Kenapa dia memberikannya padamu? Panjang ceritanya. Atasanku sedang jalan-jalan. Saat membeli hadiah untuk pacarnya, dia melihat penampilanku terlalu sederhana. Jadi dia sekalian memberikannya padaku. Tapi kalung kakak mirip dengan yang diberikan atasanku pada pacarnya. Benar-benar mirip. Bagaimana mungkin? Ini dibuatkan khusus oleh pacarku untukku. Bahkan ada namaku di sini. Satu-satunya di dunia. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kakakku menjadi pacar pria brengsek itu? Ternyata dibuatkan khusus, ya. Berarti pacarmu sangat perhatian. Tapi kalung ini memang model yang paling klasik. Tetap saja gelang Tianhan lebih berharga. Bagaimana bisa? Kamu salah lihat. Aku penjual perhiasan. Bagaimana mungkin aku salah lihat? Gelang Tianhan itu harganya lebih mahal daripada kalungmu. Bukan hanya 5 kali lipat. Ternyata gelang ini sangat mahal. Ngomong-ngomong, kenapa Suzian memberiku gelang semahal itu? Ada apa dengannya? Barang yang Suzian berikan pada Tang Tianhan bahkan lebih bagus daripada yang diberikan padaku. Sialan, pacarku saat itu juga ingin membelikan gelang ini untukku. Tapi aku tidak menyukainya. Gelang murahan seperti ini, berapapun yang kuinginkan, dia pasti bisa membelikannya untukku. Sudahlah, pacarku sedang menungguku untuk merayakan liburan. Aku pergi dulu. An-An. Kak, tunggu aku. Kalian makan saja dulu. Permisi sebentar. Kenapa mobil ini terlihat familiar, ya? Gu Feng. Menurutmu pacarnya bisa dipercaya tidak? Dia tidak akan ditipu, kan? Bagaimana kalau kita ikuti mereka? Halo. Sekretaris Tang, di mana kamu sekarang? Aku sedang bersama temanku di pinggir jalan. Rencana proyek yang baru saja kamu buat tidak memenuhi syarat.
Sekarang segera datang ke villa keluarga Su dan kerjakan ulang untukku. Halo. Bos jahat. Menyebalkan sekali. Kenapa? Bos tidak berperasaan itu memintaku lembur. Sekarang aku harus pergi ke villa. Harus pergi. Kalau begitu biar aku antar. Tidak perlu. Kamu tetaplah di sini untuk menjamu tamu. Jalanannya jauh. Biar aku antar. Baiklah. Kenapa orang ini mirip sekali dengan Kak An-an, ya? An-an, kenapa kamu di sini? Kamu pasti salah lihat. Benar juga. Ini wilayah kekuasaan Su Ziyan. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan pria itu? Kalau begitu aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku masuk dulu. Aku tunggu di sini. Ya. Tidak perlu. Aku bahkan tidak tahu harus memperbaikinya sampai kapan. Kamu pulang saja dulu. Sampai jumpa. Hati-hati. Ya, aku mengerti. Kamu cepat pulang. Sampai jumpa. Tuan Su. Bau apa ini di tubuhmu? Aku baru saja dari pesta ulang tahun teman. Mungkin ini bau parfum dari hotel. Aku tidak suka mencium bau-bau aneh seperti ini. Aku akan segera mandi. Bos. Aku mandi dulu. Punggung orang ini benar-benar mirip dengannya. Bos, tadi itu pacarmu? Mandi, tidak lihat? Si Su ini suka sekali bicara blak-blakan, ya. Kemari. Yang pertama di atas meja. Rencana proyek yang kamu kirimkan padaku. Kerjakan ulang. Bos, apa ada masalah dengan rencana proyekku? Masalahnya sudah sejelas ini. Kamu tidak lihat? Kalau begitu, masalah yang sejelas ini sebenarnya ada di mana? Matamu itu cuma pajangan? Masalah sejelas ini saja tidak bisa kamu lihat? Pembukaan, isi, kesimpulan, semuanya tidak beres. Kerjakan ulang. Baik. Kerjakan ulang kakekmu, kapitalis jahat. Pak, saya sudah selesai memperbaikinya. Lihatlah. Bau apa yang ada padamu? Aroma hotel. Bagaimana? Dia dan Sen Anan. Saat masuk, tubuhnya juga berbau sama. Kebetulan. Pak, apa kau tidak mencium bau ini? Tidak. Kalau begitu Pak, apa sudah benar seperti ini? Bagus. Bagus sekali. Bagus kepalamu. Aku hanya mengubah formatnya. Ternyata dia ingin memperbaikiku. Pak, kalau begitu saya lanjutkan memperbaikinya. Terlihat Sekretaris Du sangat marah. Ada apa? Tidak mau lembur. Bagaimana mungkin, Pak? Saya paling suka lembur. Baguslah, Sekretaris Du. Malam ini bersenang-senang dengan teman tidak menyenangkan. Senang, kalau kau tidak memanggilku ke sini. Aku akan lebih senang. Aku mendengarmu. Tapi aku masih ingin mengingatkan Sekretaris Du satu hal. Harus memperhatikan kehidupan pribadi. Apa maksudnya ini? Mungkinkah dia menyadari bahwa orang hari itu adalah aku? Ada beberapa orang yang terlihat baik dan sopan. Sebenarnya adalah binatang berbulu domba. Jangan sampai kau tertipu oleh mereka. Ini. Apakah sedang membicarakanmu? Menurutku orang yang bernama Gu Feng itu adalah tipe orang seperti ini. Matanya saat melihatmu tidak sederhana. Sebaiknya kau menjauh darinya. Tidak mungkin, Pak. Kau terlalu banyak berpikir. Aku sangat mengenal Gu Feng. Benar, Pak. Gelang yang dia berikan padaku sangat mahal. Tahukah kau? Kau ingin mengatakan apa? Ku dengar gelang ini adalah karya master siapa ya? Desainnya yang paling bagus. Harganya jauh lebih mahal daripada kalung merek yang sama. Itu palsu. Palsu apa?
Master Caviar apa itu? Masih di diskon. Tidak seberapa. Benarkah? Kenapa cerewet sekali? Cepat lihat rencanamu. Pak, saya sudah selesai memperbaikinya. Jika tidak ada masalah lagi. Kalau begitu saya pulang dulu. Tunggu. Pak, masih ada perlukah? Bisa masak. Sudah selarut ini kau belum makan. Benar. Tidak seperti orang lain. Ada yang mengajak kencan, dan makan enak. Kenapa terasa asam? Lembur dibayar 3 kali lipat. Baik, Pak. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ahli dalam 8 masakan besar. Kukus, rebus, semur, semuanya ahli. Silakan. Kau baik saja. Baik, ini yang kau sebut ahli dalam segala hal. Pak, kau tidak akan memotong upah lemburku 3 kali lipat kan? Benar kan? Jangan bergerak. Ada yang menempel. Terlihat jauh lebih enak dipandang. Diwu, beritahu saudara Su bahwa aku sedang tidak enak badan. Baik, baik. Aku merasa sangat familiar denganmu. Dusinan, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku. Tuan. Nona Sen sedang tidak enak badan. Cepat lihat dia. Jika dia tidak enak badan, suruh dia pergi ke dokter. Aku tidak bisa memeriksa penyakit. Nona Sen sangat tidak nyaman. Tuan, sebaiknya kau melihatnya. Tunggu aku, ayo pergi. Kau menyuruhku menunggu, lalu aku harus menunggu. Berdasar apa? Saudara Chu, kau mau melihatku? Membuktikan bahwa kau masih peduli padaku kan? Jika sedang sakit jangan terlalu banyak berpikir. Dokter juga sedang dalam perjalanan. Aku ada urusan. Pergi dulu. Apakah kau benar-benar ada urusan atau ingin menemui wanita itu? Saudara Chu, maaf. Aku salah bicara. Karena aku terlalu peduli padamu jadi aku cemburu seperti ini. Jangan melamun lagi. Cepat masuk dan lihat dia. Lihat penyakitnya apa. Ya. Tubuhnya tidak apa-apa, hanya masuk angin. Istirahat sebentar. Minum obat akan sembuh. Baik, terima kasih. Kau juga sudah mendengarnya. Minum obat dan istirahatlah. Jangan pergi. Kenapa? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Jika kau tidak menyukaiku, kenapa kau menjadikan aku wanitamu? Kenapa kau membiarkanku pindah ke sini? Itu karena kau sendiri yang memilih antara 10 juta dan pindah ke sini. Kau telah memilih yang terakhir. Aku melakukan semua ini hanya karena rasa tanggung jawab padamu. Hanya untuk mengimbangimu. Aku tidak menyukaimu. Kau tidak perlu mengharapkan apapun lagi. Jika kau menyesal, kau dapat mengambil 10 juta dan pergi dari sini. Dusinan. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Xian, kau hanya milikku. Di mana dia? Tuan, dia sudah pergi. Sebelum pergi, dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Nona Du bilang meskipun dia tidak pandai memasak, tapi dia jago membuat mie. Pak, sudahkah kau memilih model untuk peragaan busana? Tidur ya? Maaf, Pak. Ini hanya kecelakaan. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku ingin mengambilkanmu selimut. Kau harus percaya padaku. Pak. Sepertinya rambutku terjepit. Kamu menyentuh di mana? Pak,
Ini benar-benar sakit. Bagaimana kalau kamu melepas celanamu agar lebih mudah untuk melepaskannya? Tianhan. Presdir S, ini dokumen yang Anda butuhkan. Maafkan saya, Pak. Nona Puong, ini tidak seperti yang Nona pikirkan. Pak, saya akan bekerja dulu. Jangan khawatir, Presdir S. Aku tidak melihat apa-apa. Apakah peralatan di sini sudah diperiksa? Tidak ada masalah. Nona Puong, semuanya sudah diatur. Tianhan, ini karena kamu yang memaksaku. Kita lihat saja bagaimana kamu akan membalikkan keadaan di peragaan busana kali ini. Apakah semuanya sudah siap? Semua peralatan sudah diperiksa. Memastikan tidak ada masalah. Nona Tianhan, gawat, ada masalah. Model nomor 1, Tumong Dao, hilang kontak. Timnya saat ini tidak dapat menghubunginya. Apa? Kenapa tiba-tiba hilang kontak? Ada apa? Sekretaris Tung, kamu bekerja seperti apa? Peragaan busana kali ini sangat penting. Tetapi kamu membuat kesalahan serius seperti itu. Benar, Sekretaris Tung ini benar-benar ceroboh. Pertunjukan akan segera dimulai. Mencari orang lain sekarang pasti tidak akan sempat. Jika peragaan busana kali ini gagal, usaha perusahaan kita selama setahun ini akan sia-sia. Pada saat itu, Sekretaris Tung akan menjadi penjahat perusahaan kita. Semuanya, maafkan aku, Pak. Maafkan aku, ini semua salahku. Presdir S, aku punya ide. Bentuk tubuh Tumong Dao sangat mirip dengan Tianhan. Bagaimana kalau membiarkan dia menggantikannya di atas panggung? Sekretaris Tung, bagaimana menurutmu? Aku, angkat kepalamu. Bisakah kamu naik ke atas panggung? Aku akan coba. Aku percaya padamu. Masih ada waktu, cepat ganti baju. Kamu yang bagian akhir, bye. Tianhan. Aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu semudah itu. Masih ada satu orang lagi. Masih ada satu orang lagi. Masih ada satu orang lagi di mana?